Shalom anak-anak, selamat pagi. Pada saat pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran daring kita. Pembelajaran daring kita hari ini akan membahas tentang latihan-latihan soal yang ada di buku Pupena halaman 109 sampai dengan 110. Silakan anak-anak siapkan buku Pupenanya. Pupena halaman 109 latihan muatan bahasa Indonesia KD 3.7. Pertanyaan yang pertama, arti dari kata-kata sukar dapat kita cari dalam jawabannya B. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pertanyaan nomor 2, saat mencari arti kata sulit, kata dasar dari kata tersebut sangat dibutuhkan karena jawabannya karena kata dasar merupakan kata yang sudah mempunyai atau mengandung arti dan belum memperoleh imbuhan, awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan imbuhan dan belum adanya pengulangan. Selain itu, susunan kata dalam kamus berdasarkan urutan kata dasar. Pertanyaan nomor 3, ide pokok dalam suatu teks merupakan jawabannya ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Pertanyaan nomor 4, apa tujuan menyajikan informasi suatu teks ke dalam peta pikiran? Jawabannya, mendapatkan informasi utama dari teks. Pertanyaan nomor 5, tuliskan langkah-langkah untuk mencari makna kata kerukunan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jawabannya, yang A, siapkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. B, tentukan kata dasar dari kata yang akan dicari maknanya. Kata dasar kerukunan adalah rukun. Carilah pada kolom huruf R dalam kamus. C, kemudian carilah kata kerukunan pada bentuk-bentuk turunan dari kata rukun. D, akhirnya kamu telah mengetahui arti kata kerukunan tersebut. Masih di Pupena halaman 109 latihan muatan IPA KD 3.3. Pertanyaan yang pertama, benda diam akan bergerak jika diberikan? Jawabannya A. Gaya. Pertanyaan nomor 2, berikut aktivitas yang menunjukkan gaya berupa tarikan adalah? Jawabannya C. Ayah mengangkat kardus berisi televisi. Pertanyaan nomor 3, gaya yang diberikan Made ketika memindahkan buku yang ada di rak ke dalam tas adalah? Jawabannya A. Gaya otot. Pertanyaan nomor 4, perhatikan gambar-gambar di buku Pupena. Nah, anak-anak bisa melihat buku Pupenanya ya. Manakah aktivitas yang menunjukkan gaya berupa dorongan atau tarikan? Jelaskan. Nah, di sini kita jawab sama-sama. Gaya berupa tarikan itu gambar C, tarik tambang, dan yang gambar D, menarik busur panah. Sementara gaya berupa dorongan itu gambar A, menekan tombol, dan gambar B, mendorong jerami. Nomor 5, tuliskan 3 aktivitas yang menggunakan gaya otot di lingkungan rumahmu. Jawabannya mengangkat ember berisi air, memindahkan buku ke rak buku, dan menarik tali tambang. Pupena halaman 109 sampai dengan 110 latihan muatan SBDP KD 3.2. Pertanyaan yang pertama, perhatikan not balok tersebut atau yang ada di buku Pupena. Notasi angka dari not balok tersebut yang benar adalah jawabannya C. Fa, fa, sol, fa, mi, do, fa, mi. Pertanyaan nomor 2, lagu daerah berikut yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah adalah? Jawabannya C. Suwe Ora Jamu. Pertanyaan nomor 3, lagu Satu Nusa Satu Bangsa dinyanyikan dengan tempo? Jawabannya Andante Maestoso. Pertanyaan nomor 4, tuliskan kata dalam lagu Suwe Ora Jamu yang memiliki nada rendah dan nada tinggi. Jawabannya nada rendahnya kata-kata Suwe Ora Jamu, nada tingginya ketemu pisan gawe gela. Pertanyaan nomor 5, tuliskan makna dari bait lagu Suwe Ora Jamu tersebut. Jawabannya, nah di sini sudah ada itunya ya maknanya. Suwe Ora Jamu artinya lama tidak minum jamu, jamu godong tela artinya jamu daun ketela,
Suwe ora ketemu artinya lama tidak bertemu. Ketemu pisan gawe gela artinya bertemu sekali bikin kecewa. Pupena halaman 110 latihan muatan IPS KD 3.2. Pertanyaan yang pertama, bahasa Sunda berasal dari pulau, jawabannya D, Jawa. Pertanyaan nomor 2, suku yang berasal dari Pulau Sumatera adalah suku, jawabannya C, Batak. Pertanyaan nomor 3, keragaman suku bangsa di Indonesia dipengaruhi oleh, jawabannya letak pulau atau bentang alam, tradisi, dan keturunan. Pertanyaan nomor 4, apa yang membedakan bahasa suatu daerah dengan daerah lainnya? Jawabannya, jenis suku, tradisi, dan kondisi alam wilayah. Pertanyaan nomor 5, tuliskan 5 nama suku bangsa beserta bahasa daerahnya. Jawaban di sini contohnya ya, anak-anak bisa menyebutkan yang lain. Suku Jawa bahasanya bahasa Jawa, suku Batak bahasanya bahasa Batak, suku Betawi bahasanya bahasa Betawi, suku Sunda bahasanya bahasa Sunda, suku Dayak bahasanya bahasa Dayak. Pupena halaman 110 latihan muatan PPKN KD 3.4. Pertanyaan yang pertama, kondisi alam Indonesia yang berupa gunung, dataran tinggi, dataran rendah, danau, dan pantai memengaruhi keragaman. Jawabannya A, pekerjaan. Pertanyaan nomor 2, bahasa pemersatu bangsa Indonesia adalah bahasa, sudah pasti ya, jawabannya D, bahasa Indonesia. Pertanyaan nomor 3, kitab suci agama Buddha adalah, jawabannya Tripitaka. Pertanyaan nomor 4, tuliskan 2 cara melestarikan bahasa daerah. Jawabannya, cara melestarikan bahasa daerah bisa dengan cara di bawah ini. Yang pertama, bangga saat menggunakan bahasa daerah. Yang kedua, menghargai teman yang sedang menggunakan bahasa daerahnya. Yang ketiga, mau mempelajari bahasa daerah lain. Yang keempat, tidak menghina bahasa daerah lain. Anak-anak bisa menyebutkan yang lainnya ya. Pertanyaan nomor 5, orang tuamu selalu menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi, padahal kamu tidak mengerti dengan bahasa daerah tersebut. Bagaimana sebaiknya sikapmu? Jawabannya, tidak menolaknya. Karena dengan kita menyimaknya, kita secara tidak langsung akan memahami maksud dari percakapan tersebut. Sikap menghargai sangat diperlukan jika kita bertemu dengan orang lain yang berasal dari daerah yang berbeda. Nah, anak-anak, sekian saja pembahasan latihan-latihan soal buku Pupena halaman 109 sampai dengan 110. Shalom.